Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillah fala mudhillalah wa may yudlil falam tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Yang kami muliakan takmir Masjid Al-Basit, bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian yang berada di majelis yang penuh dengan barakah ini, mudah-mudahan senantiasa kita diparingi sehat wa'afiat oleh Allah, istiqamah di dalam ibadahnya, dan mudah-mudahan apa yang kita kerjakan ini mendapatkan ridho barakah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, summa alhamdulillah, di Masjid Al-Basit ini saya perdana ini. Kemarin saya sebelum pandemi di Nurul Anwar ya, Al Anwar. Kemudian kajian puap yang lalu di Jombang, di Badas. Insyaallah nanti puap di Tangunan. Alhamdulillahirabbil alamin. Salam silaturahim untuk semuanya. Alhamdulillah, mudah-mudahan majlis penuh barakah ini menjadikan wasilah kita dicintai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan insya Allah kita yang hadir di sini, yang bangun lebih awal untuk membangun komunikasi yang baik dengan Allah, mudah-mudahan kita tergolong hamba-hamba Allah yang berada di dalam doa Rasulullah. Rasulullah itu di waktu pagi berdoa, Allahumma barik li ummati fi bukuriha. Ya Allah, berkahilah bagi umatku di waktu paginya. Dan kesuksesan itu akan diawali dengan seseorang yang ringan untuk bangkit di waktu pagi. Ini kadang-kadang kekalahan kaum muslimin dibandingkan dengan orang-orang yang di negeri seberang sana. Mereka di waktu sahur sudah buka toko-toko mereka. Di waktu sahur mereka sudah bersiap-siap. Dan kita kaum muslimin oleh Rasulullah justru di waktu pagi itu diawali sepertiga malam yang akhir untuk membangun komunikasi yang baik dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Paling tidak subuh ketika kumandang azan kita sudah siap. Walaupun umumnya kebanyakan kita begitu mendengar kumandang azan baru tergerak itu. Walaupun sudah melek ya. Nah, sebelum subuh sudah melek, belum mendengar azan, saya ngenteni azan saya. Gitu. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Baru bergerak, padahal begitu ke toilet gangguannya banyak. Nanti alasan, kemana kok nggak sholat subuh? Maaf Pak Takmir, tadi lama di toilet gitu kan, gitu kan. Padahal sebelum subuh sudah sadar dia gitu. Itulah kebanyakan kita. Maka Rasulullah memberikan motivasi. Dan Nabi Muhammad itu adalah Nabi yang selalu membangun optimis dalam kehidupan. Itulah Rasulullah. Jadi Nabi yang selalu membangun rasa optimis bahwa kita ini, doa-doa kita ini didengar oleh Allah, dan Nabi mengajarkan dibarokahi oleh Allah siapa yang berada di waktu pagi. Alhamdulillah, tadi sebelum subuh ada yang sudah melaksanakan sholat malam, qiyamul lail, tahajud, alhamdulillah. Ada yang sudah membaca Al-Quran, alhamdulillah. Ada yang berzikir, alhamdulillah. Ada yang berinfak sedekah, alhamdulillah.
Sekali lagi, Nabi ya dalam hadisnya ada mengatakan di waktu pagi itu ada 2 malaikat yang berdoa dan doanya beda. Kata satu malaikat, ya Allah, ganti rezeki seorang hambamu yang di waktu pagi ini dia bersedekah, berinfak. Jadi siapapun bapak dan ibu yang di waktu pagi ini ya pagi sampai nanti siang, berinfak, bersedekah, membantu orang, kata malaikat yang satu, ya Allah, semoga Engkau ganti rezekinya itu dengan rezeki yang lebih bagus. Alhamdulillah. Dan sebaliknya, ya Allah, rusakkan hartanya, rusakkan rezekinya bagi mereka yang pelit, yang tidak berinfak di waktu pagi. Na'udzubillahi min dzalik. Alhamdulillah Bapak dan Ibu yang dimuliakan oleh Allah, sesuai tema kajian kita, yaitu tentang doa memohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala berdasarkan riwayat Abu Dawud dan riwayat Imam An-Nasa'i bi isnadin sahihin, dengan sanad yang sahih. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, alhamdulillah summa alhamdulillah. Jadi kita ini memang harus banyak-banyak memuji Allah ya, untuk menyatakan bahwa tidak ada yang paling baik perhatiannya melebihi apapun kecuali Allah Subhanahu wa taala. Jadi Allah itu ada yang maha baik, yang telah merawat kehidupan kita. Dan insya Allah doa ini kita semua sudah hafal, insya Allah. Jadi suatu ketika Rasulullah SAW berjumpa dengan sahabatnya yang bernama Mu'adz bin Jabal. Lalu Rasulullah memegang tangan Mu'adz ini dengan sangat begitu akrab. Lalu Nabi mengatakan, ya Mu'adz, inni la uhibbuk. Itulah akhlak Rasulullah. Ya Mu'adz, inni la uhibbuk. Wahai Mu'adz, sungguh dari hatiku yang dalam aku begitu menyayangimu, aku begitu mencintaimu. Jadi Nabi SAW kalau berjumpa dengan sahabatnya, yang pertama Nabi memperlihatkan sebuah akhlak yang begitu akrab, akhlak yang begitu baik kepada sahabatnya. Dan Nabi menyatakan dari hatinya, aku begitu sangat senang, aku begitu sangat sayang kepadamu, aku cinta kepadamu, wahai Mu'adz bin Jabal. Jadi ini kiranya kaum muslimin kalau berjumpa dengan sesama kaum muslimin, tampakkan keakraban kita bahwa dia adalah saudara kita. Kalau wanita dengan wanita, ya akhlaknya ya wanita dengan wanita. Laki-laki dengan laki-laki, ya akhlaknya laki-laki dengan laki-laki. Tunjukkan kedekatan dan ungkapkan rasa kedekatan itu sebagaimana Nabi mengatakan, inni la uhibbuk, sambil dipegang tangannya Mu'adz bin Jabal itu. Itu akhlak. Kita begitu ketemu orang, suwe gak ketemu kon nang dia seloro ya kan. Begitu baru ketemu seperti itu saling menghina. Jangan. Ya Allah, aku kangen sama kamu. Kemana aja selama ini? Padahal gak kangen-kangen banget. Tapi itu cara menunjukkan akhlak. Itu Rasulullah. Dipegang tangan Mu'adz dengan begitu akrab. Para jamaah yang dimuliakan Allah, Rasulullah itu kan pemimpin umat, Rasulullah itu kan imam, Rasulullah itu kan nabi dan rasul. Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu bekerja di sebuah perusahaan atau dimanapun, lalu pemimpin Bapak Ibu itu begitu dekatnya dengan Bapak Ibu, lalu mendekati begitu sangat akrabnya. Jadi kalau Rasulullah itu lama tak berjumpa dengan sahabat, itu berpelukan. Gimana kabar? Mudah-mudahan sehat. Alhamdulillah, senang berjumpa. Itu akhlak Rasulullah. Jadi kalau lama tak berjumpa seperti itu.
Jadi kalau sering berjumpa ya dengan bersalaman biasa, atau dengan bersalaman biasa sambil memegang, menepuk-nepuk bahu atau mengenai alhamdulillah tasek diparingi sehat oleh Allah, mudah-mudahan kita sageto istiqomah di jalan Allah. Itu saling doa. Jadi kalimat yang keluar dari lisannya orang mukmin itu selalu kalimat yang baik, doa yang baik, itu akhlak. Lalu Nabi mengatakan, wahai Mu'adz, aku wasiatkan doa ini. Aku wasiatkan doa ini ya Mu'adz. La tada'anna fi duburi kulli salatin taqulu. Janganlah engkau pernah meninggalkan doa ini di setiap penghujung salatmu. Jadi ada doa yang diwasiatkan Nabi untuk selalu kita membacanya, doa itu, memohonkannya dengan doa itu di setiap penghujung sholat. Apa doanya? Insya Allah panjenengan sudah hafal. Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatika. Pun hafal ya? Mungkin ada yang belum. Allahumma, monggo. Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatika. Allahumma ya Allah, a'inni, tolonglah aku ya Allah, ala dzikrika, agar aku bisa berzikir, agar bisa mengingatmu ya Allah, wa syukrika, tolonglah aku ya Allah, agar aku bisa bersyukur atas nikmat yang kau berikan kepadaku, wa husni ibadatika, tolong ya Allah agar aku bisa mempersembahkan ibadah yang baik kepadamu. Para jamaah, doa ini wasiat dari Nabi kepada sahabat Mu'adz bin Jabal. Tadi ketika Nabi menyatakan kedekatannya kepada Mu'adz dengan mengatakan inni la uhibbu, aku mencintaimu Mu'adz, gayung bersambut. Mu'adz pun menjawab, kata Mu'adz, wallah bi abi wa ummi wa anta ya Rasulullah, demi ayahku dan demi ibuku dan demi engkau ya Rasulullah, wallahi inni la uhibbuk, kata Mu'adz, demi Allah aku pun mencintaimu ya Rasulullah. Jadi bahasa yang baik akan melahirkan kebaikan, doa yang baik akan mendapatkan kebaikan, belum lagi nanti di hadapan Allah kebaikan itu akan dilipat gandakan oleh Allah. Para jamaah, para ulama berbeda pendapat tentang berdoa di penghujung setiap sholat itu kapan. Yang pertama sepakat kebanyakan ulama, yaitu ketika duduk tasyahud yang akhir sebelum salam. Maka sebenarnya duduk tasyahud akhir itu Nabi mengajarkan banyak berdoa. Bahkan doa yang mustajab di dalam sholat itu, seluruh posisi doa zikir di dalam sholat itu, di dalam seluruh posisinya mustajab. Ketika berdiri, Allahu Akbar, Allahumma ba'id baini, doa iftitah ketika berdiri, doa mustajabah. Zikir ketika berdiri, zikir yang didengar oleh Allah. Lalu ketika ruku', Allah Akbar, fa'azzimur rabba, subhana rabbiyal azim, subhanaka Allahumma wa bihamdika Allahumma ighfirli, Allahumma inni laka raka'tu wa bika amantu wa bika aslamtu wa alaika tawakkaltu, khasha'a laka sam'i wa basari wa mukhi wa 'idhami. Itu doa ketika ruku. Posisi ruku mustajabah, i'tidal mustajabah, sujud mustajabah, duduk mustajabah, antara dua sujud mustajabah. Seluruh posisi sholat itu mustajabah berdoa. Nabi Zakaria itu lama tidak punya anak. Nabi Zakaria itu usianya di atas 100 tahun.
Lalu istrinya 90 tahunan, belum dikarunia anak. Dan Allah mengatakan Nabi Zakaria itu sudah lemah, sudah tidak tulang belulang atau tulang belakangnya sudah lemah, spermanya sudah lemah, lalu istrinya pun sudah mandul. Itu dalam Al-Quran, sudah mandul. Tapi Allah membuat sesuatu rasa optimis yang besar, dan itu Nabi Zakaria punya keyakinan kepada Allah. Innallaha ala kulli syai'in qadir. Allah Maha Kuasa. Allah Maha Kuasa. Maka doanya apa? Kalau panjenengan bertanya ke dokter, suaminya tidak subur, istrinya tidak subur, mandul, lalu bertanya, Pak dokter, bagaimana caranya saya pengen punya anak? Usia sudah senior banget, suami istri sudah sepuh banget. Doanya, Pak dokter, saya pengen punya anak, bagaimana caranya? Kata dokter, enggak mungkin, enggak bisa. Ya bayi tabung, kan gitu. Biayanya ratusan juta, Pak. Insya Allah. Tapi keyakinan iman kepada Allah, Nabi Zakaria sholat. Di dalam sholatnya itu apa? Dia berdoa, Rabbi habli minas salihin. Ya Allah, berikan aku keturunan yang saleh. Minta keturunan yang saleh. Begitu Bapak Ibu kalau berdoa, terutama pengantin baru, doanya Rabbi habli minas salihin, minta keturunan yang saleh. Tidak perlu pinter, saleh aja, insya Allah dipinterkan Allah. Ya Allah, ya Rabbana, masih berdiri dalam sholatnya Nabi Zakaria itu ya, dalam ayat itu kan, wa huwa qaimun yusalli fil mihrab. Ya, Nabi Zakaria itu masih sholat, berada di mihrabnya, masih berdiri, qaimun yusalli fil mihrab. Dia berdoa, membaca ayat itu, Rabbi habli minas sholihin, berdoa ke Allah, minta keturunan yang soleh. Dijawab langsung oleh Allah, mendatangkan malaikat. Kata malaikat, hei Zakaria, Allah mendengar doamu, Allah akan mengabulkan hajatmu, engkau akan diberikan seorang putra yang soleh. Langsung dititipkan namanya Yahya. Itu Pak, di doa itu sesuatu yang ajaib. Nah, Bapak Ibu kalau berdoa minta yang ajaib atau yang biasa? Ajaib. Coba sesekali doa yang ajaib. Panjenengan tahajud tadi malam, doanya, ya Allah, ya Rabbi, aku tunggu habis subuh, ya Allah, 2 miliar nggak apa-apa, ya Allah. Mungkin nggak? Akal jawab nggak mungkin. Tapi kalau Allah yang jawab, Allah berkenan, tidak ada yang tidak mungkin bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Nabi Zakaria nggak mungkin secara akal logika akan punya anak. Allah berkehendak diberikan anak. Subhanallah. Para jamaah yang dimuliakan Allah, jadi seluruh posisi sholat itu mustajabah. Maka panjenengan ketika sholat diperbaiki, nanti akan masuk dalam doa yang ketiga ini. Nah, posisi kita umumnya kan aqrabu ma yakunul abdu min rabbih wa huwa sajidun fa aksiru du'a. Jarak terdekat seorang hamba dengan Allah ketika posisi sujud, maka perbanyaklah doa dalam sujud. Sujud yang mana? Setiap sujud. Tidak ada yang mengkhususkan harus sujud yang terakhir, tidak ada. Setiap sujud. Hanya umumnya beberapa masjid ketika sujud yang akhir, imam mengamalkan agak lama sujudnya. Walaupun tidak harus, karena kadang-kadang ada teguran imam itu ojo suwi-suwi, ojo nemen-nemen, sebab kono makmum saya kebelet. Ya. Jadi ya Nabi aja pernah menegur, ada imam sholat tuh kebanyakan panjang ayatnya, sementara ada ibu gendong anak kecil nangis, gitu ya. Ya artinya imam rawatib tahu kondisi makmumnya, mau dibawa cepet kah
atau cepat maksudnya tomak nina, atau dibawa lama. Itu imam rawatib yang akan tahu tentang kondisi makmum. Para jamaah, dan di antara wasiat Nabi doa di penghujung salat itu adalah ketika duduk tasyahud yang akhir. Walaupun doa ini boleh dibaca kapanpun, termasuk ketika berdoa kepada Allah. Para jamaah, Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatika. Yang pertama, ya Allah, tolonglah aku agar aku bisa berzikir kepadamu, bisa mengingatmu. Bapak Ibu, doa memohon pertolongan Allah ini, tiga hal ini sesuatu yang sulit apabila Allah tidak menolong kita. Bisa berzikir ingat Allah, bisa bersyukur atas nikmat Allah, bisa sholat ibadah yang baik kepada Allah. Kalau tidak ditolong oleh Allah, tidak akan mendapatkan kesempatan itu. Tidak akan. Maka mintalah selalu ke Allah, ya Allah tolong, ya Allah tolong. Pertama akan bisa berzikir, bisa ingat kepada Allah, bisa berzikir kepada Allah. Pak, Bu, zikir kita ini kan umumnya kalau sholat ya sholat itu zikir. Kita akan bicara zikir bil lisan, zikir dengan ucapan kita. Itu sulit, Pak. Kita banyak ngeroweng, banyak ngobrolnya daripada zikrullah. Walaupun zikir dengan hati oke. Tapi lisan ini jangan dikotori dengan ucapan-ucapan yang tidak baik, sementara lisan mestinya diisi dengan kalimat-kalimat thayyibah. Kan ada Nabi itu mengatakan, la yazalu lisanaka, jadi janganlah sampai lisanmu, ya, la yazalu lisanuka ratban min zikrillah azza wa jalla, hendaklah lisanmu selalu basah untuk berzikir kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Pertanyaannya, Pak, Bapak Ibu kalau berzikir sudah sampai basah belum itu lisannya? Ini kan hadis Nabi, Pak, perlu pembuktian. Hendaklah lisanmu sampai basah ketika berzikir kepada Allah. Kalau zikirnya cuma habis sholat 33 subhanallah, alhamdulillah 33, Allah akbar 33, tidak sampai basah. Sementara Rasulullah mengatakan, basahi lisanmu dengan berzikrullah. Memang satu sisi memandang ini kalimat motivasi, artinya berzikir itu merupakan kebutuhan yang hendaknya engkau terus berzikir kepada Allah dengan lisan. Tapi bagi yang lain perlu pembuktian, apa benar orang yang digunakan lisannya untuk berzikir sampai basah? Kalau kita masih makin kering ya. Di banyak zikir makin kering, ini harus sampai basah. Saya tidak tahu apakah Bapak Ibu sudah pernah mencoba. Katanya bagi para pengamal zikir, saklungguhan itu zikirnya minimal 18.000. Kalau istighfar, astagfirullah, 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 walulah sewu, Allahumma sholli ala Muhammad ya Rabbi sholli alaihi wasallam, Allahumma sholli ya Rabbi sholli alaihi wasallam, walulah sewu, insya Allah bibirnya basah. Tapi masih kering, berarti belum. Lah, jangan-jangan kita belum tergolong orang yang mendapatkan doa yang serius. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, zikir, lisan kita berzikir kepada Allah, ingat Allah. Bukankah sholat zikir? Iya. Bukankah baca Quran zikir? Benar. Bukankah ketika orang bertemu, berjumpa, mengucapkan salam zikir? Iya, zikir. Tetapi zikir itu juga nyambung hati ke Allah subhanahu wa ta'ala. Maka di dalam rangka kita mampu berzikir, ya, dalam rangka kita mampu berzikir, ada 3 hal yang harus kita ketahui, ya. Yang pertama, bahwa kita meyakini bahwa Allah itu ada. Meyakini bahwa Allah itu ada. Kalau saya tanya, Bapak Ibu percaya Allah itu ada? Oh pasti percaya, gitu kan?
Percaya pasti kalau Allah itu ada. Anak-anak sekarang, Pak, Bu, alhamdulillah kalau disekolahkan di sekolah-sekolah agama, mudah-mudahan ini sudah terbukti. Dan saya tidak menjelekkan sekolah umum. Contoh anak-anak sekarang, ada orang tua sedang duduk, lalu dia lewat di depan orang tua itu, lalu dia sambil merunduk, nun sewu, mohon maaf saya numpang lewat, assalamualaikum. Berarti dia nganggap ada orang di situ. Banyak di antara kita ini nganggap nggak ada Allah, sehingga cara sikap kita berbuat tidak merasa kalau di situ ada Allah. Anak yang kenal Allah maka kenal kehidupannya. Oh, ada orang, nun sewu permisi Pak, sekarang di jalan-jalan bertetangga lewat Islaman sulumun aja lewat, nggak nyapa, nggak permisi, walaupun sama tetangga sendiri, nganggap nggak ada orang. Sama yang kelihatan mata saja nggak sanggup menghargai, apalagi dengan Allah yang tidak kelihatan oleh mata. Susah kan? Maka perlu kita minta tolong ke Allah. Ya Allah, tolonglah aku agar bisa berzikir, ingat kepadamu ya Allah, kalau engkau itu ada. Makanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kalau garap PR sama istrinya, hubungan suami istri di dalam rumahnya yang tidak terlalu besar, masuk dalam kamarnya, dikunci kamarnya, diredupkan lampunya, tapi Nabi masih melakukan hubungan suami istri itu di dalam selimutnya. Kenapa? Malu dilihat Allah. Seperti itu. Lalu pertanyaannya, memangnya kalau ditutup selimut Allah tidak tahu? Ya tahu. Tapi itu cara adab. Lah Bapak pakai sarung, emangnya saya tidak tahu kalau di dalam sarung ada sesuatu? Tahu. Yang ibu tutupi, emang saya tidak tahu kalau ada sesuatu? Saya tahu. Tapi itu cara menutup adab. Kenapa begitu? Adab, malu sama Allah, ada Allah. Makanya kalau ada orang, ya Allah masih belum mampu menutup aurat, dia nggak nganggap ada Allah barangkali. Walaupun tidak boleh kita tuduh ya. Ini untuk introspeksi diri kita. Ya Allah. Itu yang pertama. Kenapa kita minta tolong ke Allah agar bisa berzikir? Allah itu ada. Allah. Yang kedua, Allah adalah segala sumber. Dari Allah semua. Allah adalah segala sebab. Semua sebab dari Allah. Kenapa? Sakit perut? Iya. Tadi malam makan apa? Kenapa? Karena penyebab sakit perut ada sebab. Jadi sakit perut adalah akibat. Sebabnya apa? Makan sambal. Ya? Itu. Kenapa terlambat? Tadi kendaraannya, bannya, rodanya bocor. Ke bengkel dulu, pompa dulu, nempel. Akibat terlambat disebabkan karena roda bannya bocor. Allah itu dia adalah musabbib yang menyebabkan semua itu. Jadi kalau Bapak Ibu hari ini diparingi sehat oleh Allah, kalau kita nyambung ke Allah, bahwa sehat itu dari Allah, sehat dari Allah. Bukan karena saya itu berteman dengan sampean bertahun-tahun, tidak pernah lihat sampean sakit. Wih ya, pola makan dijaga, vitamin, olahraga. Jawabannya begitu. Allahnya di mana? Kan gitu. Allah yang menyebabkan sehat. Cuma memang orang yang merawat sehatnya banyak bersentuhan dengan takdir Allahnya sehat. Tapi kan tidak semua orang yang makannya apa adanya, bahkan kalau makan gak cuci tangan, lo sehat kok. Karena lihat orang-orang gila itu udah gak kelamben, gak izin mangan yo neng tempat sampah, gak cuci tangan, dimakan sakit, enggak sakit. Allah musabbib. Maka orang mukmin itu apapun yang dia hadapi dan diterima yang terjadi,
dari Allah. Itu zikir, nyambung hatinya ke Allah. Itu kita minta tolong ke Allah, ya Allah tolonglah agar bisa mengingatmu, berzikir kepadamu. Ya Allah segala sumber, segala sebab. Jadi kalau ada acara resepsi ya besar-besar gitu kan, terus acaranya sukses, maka tuan rumah memanggil panitia, terima kasih semua sudah sukses atas bantuannya, matur nuwun. Nah, dapat bingkisan semua, terus pulang. Lupa kesuksesan itu juga dari Allah. Jangan sampai ketika suksesmu lupa kepada sang pemberi sukses, lupa kepada Allah. Itu yang pertama, Pak. Yang kedua, dalam rangka ingat Allah, Allah itu ada, Allah segala sebab. Yang ketiga, Allah Maha Kuasa. Bu, Allah Maha Kuasa. Itulah agama ini mengajar kita optimis yang besar. Sebesar apapun kita punya persoalan, ajak omong Allah. Ajak omong Allah. Jadi kalau panjenengan punya masalah, terus curhat ambil koncone, itu podo-podo kelompok curhat, kelompok sambat. Aslinya koncone sing dicurhati, podo dua masalah. Apalagi kalau punya kepentingan dalam hatinya, temannya curhat dalam hatinya, rasakno kapokmu kapan. Malah doakan jelek. Dikira temannya ketika dicurhatin mau senang dengar curhat kita, mau ikut merasakan kita punya masalah lalu membantunya, justru malah senang. Rasakno. Ada kekecewaan. Ajak omong Allah. Sebab Allah itu maha maha peduli. Allah itu maha tersinggungan. Allah itu mudah tersinggung loh. Kalau kita punya masalah, curhatnya ke orang, kok bukan ke Allah. Allah mengatakan, apakah kau curhat kepada temanmu, temanmu bisa mengabulkan apa yang kau inginkan? Tidak, kata Allah, aku. Tapi kenapa kau tidak datang kepadaku? Itu. Jadi Allah Maha Kuasa. Jangan pernah putus asa terhadap masalah apapun, datanglah ke Allah. Itu Allahumma a'inni ala dzikrika. Yang kedua, wa syukrika. Ya Allah, tolonglah hambamu ini ya Allah, agar mampu bersyukur atas nikmat-nikmat yang kau curahkan, yang kau berikan kepada aku. Kita ini kan kalau ada pembagian rezeki atau apalah, atau dapat hadiah undian gitu ya, ketika ada acara jalan sehat ya. Alhamdulillah ya Allah, ya kan alhamdulillah dapat sepeda motor, aku cuma dapat sendok, enggak alhamdulillah. Alhamdulillah itu nek nikmate ate, nek ciciti lah alhamdulillah. Ya Allah, nah. Justru la in syakartum la azidannakum. Ketika engkau mampu bersyukur atas hal-hal yang sedikit itu, engkau bersyukur kepada Allah, itu cara Allah masuk ke dalam kehidupanmu untuk berikan nikmat yang lebih besar. Sedikit gak mampu syukur, kata Allah, ngapain aku tambah banyak? Ya Allah. Jamaah yang dimuliakan Allah, nikmat Allah bersyukur. Bersyukur itu adalah bukan sekedar alhamdulillah. Bersyukur itu bukan sekedar terus bancaan. Bancaan itu mangan akeh bancaan. Cia banciaan. Mangan sing wakeh gitu ya. Bukan hanya itu, tapi yang disebut dengan syukur adalah ziyadatul khair ilallah. Semakin bertambah kebajikannya, kebaikannya, amalnya meningkat kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, wa husni ibadatika. Ya Allah, tolonglah aku agar aku mampu mempersembahkan amalan ibadah yang baik. Ibadah itu harus yang baik, Pak. Bukan hanya sekedar daripada gak sholat ning sholat ae. Daripada pulang ikut ngaji ae. Walaupun tetap ngaji alhamdulillah, tapi pastikan itu jadi amal yang baik kepada Allah Subhanahu wa taala. Untuk menjadikan amal kita baik itu berat, Pak.
Allah, manusia itu ajalah, sukanya tergesa-gesa. Ajalah, sukanya tergesa-gesa. Maka orang yang tadi ingat kepada Allah, sholat itu kenikmatan. Saya lebih spesifik ibadah itu ke sholat. Sebenarnya ibadah itu luas. Ibadah itu apapun persembahan seorang hamba, amal apapun yang dikerjakan oleh hamba yang mendatangkan kebaikan pahala dari Allah, itu disebut dengan amal ibadah. Ibu senyum karena Allah Ta'ala menjadikan orang yang tadi terluka hatinya terhibur, itu termasuk sedekah. Makanya akeh wong iku senyum ton. Sedekah Pak Ustadz, alhamdulillah, mumpung gurung sakit gigi. Alhamdulillah, cuma hati-hati, jangan senyum-senyum sendiri, saya bilang gitu kan. Gitu. Nanti ada yang ngintip, bahkan direkam gitu kan, di TikTok gitu. Gitu. Wis suwe keto arek iki gitu kan. Gitu. Jangan senyum-senyum. Tapi memang seperti itu. Tapi memang sedekah senyum itu sedekahnya orang miskin sebenarnya. Karena tidak punya duit, gitu kan. Nah, sedekah yang mantap itu ya pakai duit. Sehingga sekarang kan duit menjadi sesuatu yang bisa terpenuhi kebutuhan. Pengen apa ya pakai duit, gitu kan. Kira-kira seperti itu. Jadi syukur, ibadah yang baik. Ibadah yang baik itu persembahan apapun yang mendatangkan pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kalau kita ingat Allah, maka amal ibadah itu kenikmatan. Nikmat. Ketika bapak ibu makan, Allah, tahu-tahu ada orang kecrek-kecrek nyanyi itu. Ada lagi kulodun. Apa yang akan bapak ibu lakukan? Ganggu saja gitu. Nah, begitu ya. Ganggu aja. Buka dompet, kebetulan uangnya ada 100.000, 110.000, berapa ya? Jadi ada 51.000 lah gampangnya. Sing dikena sing 1000. Wis kono-kono. Insyaallah. Ya sing apik iku ya. Ayo duduk sini, sebelah sini. Pak, Bu, warung tolong buatkan makanan seperti punya saya. Diajak makan bersama. Tidak merasa terganggu. Tidak merasa bau karena dia mungkin belum mandi. Enggak, nikmati. Itu dari Allah. Dan ada sesuatu yang ajaib yang Allah datangkan kepada bapak ibu yang melakukan amalan seperti itu, sesuatu kebahagiaan yang belum pernah bapak ibu rasakan akan diberikan oleh Allah saat itu. Subhanallah. Tapi sebaliknya, terus orang nyingkir, orang yang nyingkir terus makan bapak ibu, nikmati, tidak akan pernah terasa kenikmatan itu. Itu. Kenapa? Tahu ada momentum amal ibadah. Persembahan yang baik kepada Allah. Ya Allah ya Rabbi. Jadi kalau ada orang datang ketemu di jalan, pas kebetulan kita nggak bawa uang, kalau perlu ini alamat saya, kapan-kapan datang ke rumah ya. Mohon maaf nggak bawa duit. Kasih alamat. Oh sesuai datang, mau tenanan lagi. Oh sungguh-sungguh. Aja yang pulang di sana nih. Alhamdulillah. Allah nggak keliru kok. Kalaupun dia nipu urusannya dengan Allah. Orang mukmin tidak akan pernah hidupnya tertipu, walaupun dia ditipu orang. Itu cara Allah untuk memberikan ganti di akhirat yang lebih baik. Ayo, siapa yang hari ini pernah tertipu? Tidak apa-apa. Kalau sudah terjadi ya nggak apa-apa, tapi jangan kemudian siapa yang mau nipu saya, itu namanya on nih. Kalau sudah terjadi itu ya sudah. Orang mukmin tidak akan pernah tertipu, sekalipun dia benar-benar sudah tertipu oleh orang. Urusan dia dengan Allah, kalau ikhlas dengan tipuan orang itu, Allah akan mengganti dengan yang lebih baik. Itu cara Allah. Mudah-mudahan jamaah yang dimuliakan oleh Allah, manfaat dan apa yang kita sampaikan tentang doa ini, mudah-mudahan kita mengamalkan doa ini dengan penuh kesungguhan. Allahumma a'inna ala dzikrika, ya Allah. Kalau sendiri, Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatika. Kalau untuk keluarga bersama jamaah, Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatika. Allahumma a'inna, bukan Allahumma inna. Allahumma a'inna, i'anah, musta'in, isti'anah, pertolongan. I'anah, ma'unah,
doa agar mendapatkan maunah dari Allah. Maunah itu untuk orang yang beriman, mukjizat untuk nabi, ya? Karomah untuk para wali. Nah, orang mukmin maunah, isti'anah, Allahumma a'inni, ya Allah berikan maunah, nah, gitu ya, pertolonganmu, sehingga bisa zikir, ingat Allah, bisa bersyukur atas nikmat Allah. Itu cara Allah memperbaiki kehidupan kita dan bisa mempersembahkan amalan ibadah yang baik kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan manfaat. Sebelum ditutup mungkin ada yang mau bertanya, silahkan. Alhamdulillah tidak ada yang bertanya. Baik, saya kira cukup karena setelah ini saya akan merapat ke Tamunan. Mudah-mudahan salam silaturahim ini dibarengi dengan turunnya barokah dari Allah Subhanahu wa taala. Senantiasa kita diparingi sehat oleh Allah, yang ada sakit keluarganya juga dijadikan sebagai jalan kebaikan dari Allah, serta semoga diangkat penyakitnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang punya doa belum terkabul, mudah-mudahan doanya dikabulkan Allah. Yang anaknya mau masuk sekolah yang lebih tinggi, semoga diijabah, diterima di sekolah atau di perguruan tinggi yang dicita-citakan dengan barokah dari Allah Subhanahu wa taala. Yang punya hutang, semoga hutangnya segera diberikan Allah rezeki untuk cepat melunasi hutangnya. Mudah-mudahan kita semua berada di jalan istiqomah. Rabbana atina fid dunya hasanah, ya Allah ya Rabb kami, berikanlah kami kebaikan dan kemuliaan di dunia ini, wa fil akhirati hasanah, ya Allah berikan kami kebaikan dan kemuliaan di akhirat, wa qina adzabannar, selamatkan dan jauhkan kami dari api neraka. Rabbi auzi'na an ashkura ni'mataka allati an'amta alaina wa ala walidaina wa an a'mala salihan tardah wa aslih lana fi dzurriyyatina inna tubna ilaika wa inna minal muslimin. Ya Allah ya Rabb kami, anugerahi kami taufik dan hidayahmu ya Allah, serta pertolonganmu ya Allah, sehingga kami hamba yang pandai bersyukur kepadamu, pandai untuk senantiasa berzikir kepadamu, dan mampu mempersembahkan ibadah terbaik kepadamu ya Allah. Jadikan kami golongan hambamu yang senantiasa gemar menunaikan amal-amal soleh yang kau ridhai ya Allah. Perbaikilah kehidupan kami, perbaikilah kehidupan anak keturunan kami, perbaikilah nasib bangsa Indonesia ini ya Allah ya Rabb. Jadikanlah kami golongan hambamu yang bertobat kepadamu, dan engkau menerima tobat kami ya Rabb ya Allah. Berkahilah kehidupan kami, berkahilah rumah tangga kami, berkahilah usaha kami, berkahilah rezeki kami, berkahi anak turunan kami, berkahi warga masyarakat kami. Wassallallahu ala Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin. Demikian yang dapat disampaikan, mohon maaf lahir dan batin. In uridu illa al-islah mastata'tu wa ma taufiqi illa billah fi sabilil haqq. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.